Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah raya kita, khususnya lewat live streaming ini. Dan saya punya keyakinan teguh bahwa saudara adalah orang-orang yang tetap kuat dalam kondisi apapun. Karena kalau kita melihat bahwa sudah hampir menyentuh 1 bulan lebih, kita ada di dalam rumah, kita melakukan pekerjaan dari rumah, kita mengikuti ibadah juga dari rumah. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya yakin dan percaya semua pasti diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk tenangkan hatimu, pikiranmu, dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Kuasai setiap hati pribadi-pribadi yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Mereka sedang duduk bersama dengan keluarga di rumah. Mereka yang sebagai single parents juga sedang ada bersama dengan anaknya. Atau mereka yang masih single juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, tidak ada satupun yang mengikuti live streaming ini yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semua pasti dilawat, dikuatkan, diteguhkan, dibukakan pikirannya. Dan lebih daripada itu, kami tetap optimis. Pasti Tuhan tolong kami. Karena itu ya Bapa, pada hari ini berbicaralah bagi setiap kami, hamba-Mu yang dipercayakan, dikuduskan Tuhan dan dilayakkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita baru saja merayakan Jumat Agung, terus kemudian Paskah dan masuk menjelang kenaikan Kristus saudara. Saya akan mengulas dulu sedikit saudara karena tema kita adalah optimis dan positif. Ini penting sekali. Jadi kata-kata positif dan harus optimis saudara. Kalau tidak kita akan mengalami goncangan dan itu cukup mengkhawatirkan kita di hari-hari yang akan datang. Nah ibu bapak saudara sekalian yang mengikuti ibadah live streaming ini di rumah, saya akan membukakan bagian ini jadi penting sekali begini saudara. Oke, kita mau belajar dulu kebenaran firman Tuhan lebih detail. Kalau kita mengacu kepada peristiwa sebelum Paskah, perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi di Mesir, yaitu di mana pada saat itu saya sudah pernah sampaikan bahwa ada korban yang harus disembelih, maka darahnya itu ditaruh di ambang pintu orang Israel. Artinya pengertiannya adalah supaya dihalau dari setiap tulah yang terjadi pada saat itu. Nah ini menarik sekali saudara, kalau kita mengacu ini dan saya mau ulas dari perjanjian lama, nanti saya mau kembali ke perjanjian baru saya mau kasih tema ini berbicara tentang apa. Oke, pelan-pelan dulu saudara ya. Ada hal yang menarik begini saudara, setelah sebelum Paskah memang tulah diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir, tetapi orang Israel yang tinggal di Mesir tidak dapat tulah. Apa menariknya? Jadi hukuman itu diberikan kepada mereka yang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang menyembah kepada berhala, maka dia menjadi head to head dengan Tuhan. Tetapi justru orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, biji mata Tuhan, satu helai rambut pun tidak boleh jatuh dalam diri dia. Itu diprotek oleh Tuhan sedemikian rupa saudara, sehingga membuktikan bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan. Nah, ini penting nih saudara ya. Jadi kalau kita lihat kepada tulah itu yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir, itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Mesir, bukan orang Israel. Ini penting. Nah setelah tulah itu habis, barulah masuk Paskah. Nah memang setelah Paskah tidak ada lagi penghukuman saudara. Tapi yang menarik apa? Setelah keluar dari Mesir, mereka masuk padang gurun. Nah ini cerita baru nih. Ternyata tidak freedom saudara. Tidak merdeka. Karena setelah hari Paskah di Mesir itu, mereka masuk dalam sebuah suffering. Yaitu masuk dalam padang gurun lagi saudara. Selama 40 tahun. Nah disitulah mereka bersungut-sungut. Disitulah mereka mengeluh. Disitulah mereka memberikan tekanan kepada Musa yang dipercayakan untuk memimpin mereka selama di padang gurun. Jadi ini peristiwa tidak menyenangkan saudara bagi bangsa Israel. Yang tadinya menyenangkan di Mesir, lihat orang yang mati, lihat orang bergelimpangan karena tulah, mereka tidak kenal, mereka merasa happy. Tapi sekarang
Mereka dibentuk oleh Tuhan secara khusus 40 tahun. Masuk dalam suffering. Wah, hebat ya saudara ya. Apa artinya? Dalam konteks PL, saudara, kita lihat kayak begitu. Waduh, ini bagaimana? Tapi mereka keluarkan kata-kata mengeluh, negatif, pesimis, dan segala macam. Tapi menarik, saudara ya, kalau kita belajar firman Tuhan. Ketika mereka masuk dalam padang gurun, lihat laut terbelah di belah dua. Mukjizat pertama sudah dilakukan. Mereka mengeluh mengenai air. Repot kamu. Lihat di situ ada sumur, saudara. Airnya pahit, dilempar di situ, dikeluar, jadi manis tuh air. Ya, ada di situ marah. Sumur marah di situ. Mereka mengeluh lagi kepada Musa. Di Elim ada 70 pohon korma, ada juga mata air. Mereka mengeluh lagi, apa yang mereka makan? Dikasih mana. Mereka pada siang hari kepanasan, dikasih tiang awan. Malam hari kedinginan, dikasih tiang api. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Selama 40 tahun, dalam keadaan suffering, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ini penting sekali. Kendati mereka tuh selalu tendensi negatif, bersungut-sungut, bahkan tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Tapi mereka sudah lihat, saudara, mukjizat demi mukjizat terjadi selama mereka ada di padang gurun. Apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak. Apakah Tuhan menutup matanya untuk melihat penderitaan kita? Tidak. Apakah Tuhan menutup telinganya untuk mendengar seruanmu? Tidak. Tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Baru kita masuk, saudara, dalam konteks perjanjian baru. Apa itu? Sebelum hari Paskah yang akan dirayakan di Yerusalem, maka pada saat itu harus ada peristiwa yang menyenangkan juga kan, saudara? Lihat ya, selalu setiap saat menjelang Paskah selalu ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Lihat baik-baik. Maka Yesuslah sebagai kurban itu sendiri. Dia imam. Imam adalah tugas menyampaikan korban kepada Allah, tapi dia adalah sebagai kurban itu sendiri. Nah, akhirnya Yesus itu menjadi kurban itu sendiri, letaknya adalah pas waktu Jumat Agung, saudara. Lihat baik-baik. Nah, setelah peristiwa Paskah habis, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah itu tidak ada lagi suffering, tetapi kalau dalam konteks PB, justru Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ada satu pengharapan, ada satu kekuatan. Lebih daripada itu, saudara, yang menarik adalah apa? Waktu peristiwa itu terjadi, maka terjadi hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta terjadi revival total. Apa itu artinya? Maka kita mau lihat dalam posisi apa? Dalam konteks PL, bangsa Israel malah masuk dalam suffering. Tapi ada pemeliharaan Tuhan. Dalam konteks PB, bangsa Israel sudah ada dalam posisi di mana Yesus disalibkan karena ulah mereka dan ulah saya dan ulah saudara. Nah, dia bangkit, setelah itu penampakan diri, selesai penampakan diri terjadi hari Pentakosta sebelum Yesus naik ke surga, baru hari Pentakosta, baru terjadi penuaian besar. Ini apakah kita mau comot bagian ini untuk melihat peristiwa hari ini? Ya, oke. Baru kita masuk poin ketiga. Apa itu? Tema ini menjadi menarik. Optimis dan positif. Nah, saudara-saudara, tidak mudah, saudara. Hari-hari ini semua orang juga mengalami goncangan secara psikis, saudara. Saya bisa bayangin kita di rumah udah hampir 1 bulan lebih ya mungkin ya saudara ya. Di rumah diam dan kemudian kita tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kita mau keluar, semua perlengkapan kayak mau perang. Jadi kita udah harus pakai glove lah, ada yang mau pakai glove lah, terlalu paranoid. Pakai masker wajib, jarak ngomong sama orang jangan terlalu dekat. Dan kita nggak bisa berdiam di satu tempat yang kerumunan orang banyak dan kita langsung tinggalkan tempat itu karena kita takut bahwa ada coronavirus atau COVID-19, saudara. Gitu. Saya mulai curiga, saudara. Curiganya begini, ini coronavirus ini natural atau tidak natural? Ini bahaya nih. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah software dalam diri kita. Di luar kita itu pasti banyak virus, saudara. Nah, kalau software di dalam diri kita itu tidak ditata dengan baik, imun kita tidak dijaga dengan baik, kebersihan kita tidak dijaga, makan yang benar, tidur yang luar biasa baik, oke bagus juga. Nah, saudara bisa bayangin kita makan vitamin, makanan yang bersih segala macam, ngeri juga saudara. Terlalu strong juga, tidak ada aktivitas, nanti ngerinya jadi efek yang lain saudara. Maka harus ada kegiatan jalan di luar rumah, olahraga dan jemur dan segala macam saudara. Nah, kita sangat higienis sekali, bersih sekali hari-hari ini, padahal di luar kita ada yang tidak bersih.
Nah, ini memang makan buah si malakama. Tetapi tidak apa-apalah. Yang penting hari ini kita sedang berjalan dalam poin itu. Nah, saudara, waktu peristiwa Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit, ini ada cerita yang menarik, saudara. Kenapa? Murid-murid Yesus dan para follower yang selalu mengikuti di mana Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka itu sembunyi di satu tempat, mereka takut, saudara. Tapi kalau kita membaca konteks Yohanes 20 yang akan saya bacakan bagi kita semua, saya mau mengangkat satu sosok yaitu Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena ini menjadi sosok yang fenomenal, saudara? Karena ketika Yesus bangkit, maka murid-muridnya akan pergi melihat kuburan Yesus, saudara. Termasuk Maria Magdalena mengikut di sana, dan Petrus yang semangat berjalan di depan, nyampainya paling belakang. Orang sanguin biasa begitu ya, ngomong cepat, aduh semangat luar biasa, tapi jarang sekali untuk melakukan tindakan eksekusi, saudara. Cepat sekali idenya, tapi jarang bereksekusi. Nah, itu orang sanguin begitu, saudara. Nah, Maria Magdalena ini, saudara, adalah satu sosok yang menjadi fenomenal, tetapi juga menjadi multitafsir, saudara. Sehingga ada orang yang bilang bahwa ini Maria yang Betania kali jangan-jangan yang mencuci kaki Yesus. Ada orang yang mengatakan demikian. Ada orang yang bilang Maria Magdalena ini adalah perempuan yang didapati berzina, saudara. Dan dia mengikuti pewartaan Yesus, penginjilan Yesus dimanapun. Jadi ini banyak multitafsir yang mengerti tentang Maria Magdalena ini, saudara. Nah, ternyata saya menemukan bahwa Maria ini Magdalena yaitu yang lahir berasal dari Magdala, kota tepi barat di Danau Galilea, yaitu daerah nelayan, saudara, dari Magdala. Jadi kemungkinan besar Maria ini adalah orang yang punya daya kemampuan secara finansial yang baik. Nah, Maria Magdalena ini, saudara, dia biasa dengarkan firman Tuhan, dia biasakan lihat Yesus mengajarkan, lakukan banyak mukjizat. Oke, lihat, saya akan bacakan bagi kita. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyunguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi ini cerita yang menarik sekali, saudara. Jadi Maria sudah sampai di kubur Yesus. Dia kemudian lihat ada malaikat duduk di bekas kepala Yesus dan di bagian kakinya, gitu, saudara. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, berbicara kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara perhatikan baik-baik. Ini ayat ada keganjelan yang luar biasa. Ini malaikat loh, saudara, bukan manusia loh. Jadi malaikat itu kalau bertemu dengan kita, orang manusia biasa, itu ada sinar kemuliaan dan dia ada rasa gentar sekali. Tapi kenapa Maria ini tidak merasakan hal itu, saudara? Dan kemudian dia keluarkan satu pernyataan, dan pernyataan itu, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Agak aneh nih, saudara. Yaitu apa? Hati-hati loh. Orang yang terlalu takut dalam hidupnya, muncullah sebuah pesimis. Bahkan dia tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Aneh, saudara. Maria kurang apa? Yesus sudah beberapa kali berbicara di depan ruang publik, bahkan berbicara depan murid-muridnya kepada orang yang sangat dekat sekalipun. Yesus pernah bicara apa? Bahwa anak manusia akan masuk ke dalam perut bumi 3 hari. Nah, ini penting, anak manusia akan masuk dalam perut bumi selama 3 hari. Masa Maria lupa bahwa Yesus akan bangkit, saudara? Saya takut, saudara. Firman Tuhan kamu dengar, kamu baca, kamu mengerti setiap saat. Tetapi sebenarnya firman itu tidak meresap dalam hati kita. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini, engkau takut sampai kapan, ini peristiwa sampai kapan dan segala macam. Nggak usah pusing. Hal-hal yang terjadi hari ini sudah dicatat dalam Alkitab. Sehingga kalau saudara baca Alkitab dan merenungkannya, dan firman itu tinggal di dalam hatimu, engkau tidak akan melihat peristiwa hari ini menjadi pesimis, saudara. Karena kenapa? Tidak ada kalimat gini, kayaknya dia diambil nih sama penjaga dan segala macam. Tidak berpikir salah, saudara, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara. Jadi peristiwa ini menjadi bahaya sekali ketika ada dalam kehidupan praktis kita hari ini.
Di mana firman yang kamu dengar? Di mana firman yang kamu khotbahkan? Di mana firman yang selama ini selalu menguatkan saudara? Inilah seperti bangsa Israel. Udah lihat banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dari Mesir, di padang gurun pertolongan Tuhan tidak pernah putus. Tetap saja ada part-part tertentu dia mengeluh. Seolah-olah dia lupa tentang peristiwa yang sudah terjadi. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, kita semua yang mengikuti live streaming ini saudara di rumah, dan saya mau sampaikan bagi kita semua, saudara ingat baik-baik, tidak boleh ada yang pesimis sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Karena peristiwa hari ini Alkitab sudah catat sedemikian rupa bahwa di hari-hari kedatangan Kristus akan terjadi kesusahan, akan terjadi penderitaan, akan terjadi ini, itu, ini, segala. Saudara baca 2 Tesalonika dan segala macam. Ada peristiwa-peristiwa pendahulu saudara. Jadi ini bagian dalam peristiwa itu, ya ini bagian dalam itu. Tapi ingat, harus kita berkata positif. Yaitu apa? Tidak boleh mengatakan, jangan-jangan Tuhanku diambil oleh orang. Nggak boleh ngomong begitu. Jadi kita ketika kita mencoba dengan bahasa yang negatif, bahasa yang pesimis, justru sudah langsung drop saudara. Nah ini penting kita untuk kita berpikir sesuatu yang maju ke depan untuk lihat segala sesuatu. Kalau tidak kita tergerus dalam situasi seperti ini. Oke, poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Aneh. Keanehan yang kedua kalau orang itu takut ya saudara ya. Yang pertama kalau orang itu takut, dia lupa saudara tentang firman yang sudah disampaikan. Apapun sudah ketutup karena ilah zaman itu menguasai dia. Maka sebenarnya ada orang yang hatinya ditumpulkan ya. Karena kenapa? Karena terlalu kuat iblis menyerang dia sehingga akhirnya dia jadi punya masalah. Maka saya bilang begini saudara. Ini akan kelihatan seperti perumpamaan penabur yang Yesus sampaikan. Ada orang yang benih dijatuhkan di pinggir jalan dimakan oleh burung. Mereka yang tidak mengerti. Jadi dengar firman tapi tidak mengerti, datang ke gereja tapi tidak mengerti. Nah, orang-orang kedemikian ini kalau dapat tantangan pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah batu-batuan tapi tanahnya tipis saudara. Dan tumbuh tapi ada matahari langsung layu habis. Kenapa? Orang ini adalah dengar firman Tuhan cukup hatinya gembira, enjoy, emosinya terpenuhi. Hanya sifatnya emosional. Wow haleluya puji Tuhan segala macam responnya terlalu berlebihan. Tapi tidak mengakar saudara. Ada penderitaan murtad dia. Yang bicara adalah kitab. Nanti baca dalam Matius, Lukas pasal 8, Matius pasal yang ke-13, saudara. Terus kemudian cerita itu berkembang, masuk lagi benih yang jatuh di semak berduri. Tapi terhimpit karena dunia itu begitu kuat, kekayaan begitu kuat, takut, kesusahan dan segala penderitaan, maka tidak bertumbuh dia. Habis juga, dibuang, selesai. Yang keempat ini menarik, jatuh di tanah yang baik, dan dia bertumbuh, berakar, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, saudara. Nah ini yang kita takutkan saudara. Kalau kita hanya tahu firman tapi tidak mengerti itu bahaya. Nah ini poin ini adalah bagaimana kita menyimpan dalam hati kita. Kalau tidak masalah di ayat 14 muncul. Yaitu apa? Dia lihat Yesus tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Tolong ya. Baru 3 hari mati bos. Masa udah lupa wajahnya Yesus? Masa lupa sih lihat wajahnya Yesus tuh Maria? Kenapa? Orang yang takut. Sudah ketutup, saudara nggak bisa lihat lagi segala sesuatu. Dia lupa, 3 hari loh Yesus mati. Dia nggak mati sekian ratus tahun. Lihat wajah mungkin agak lupa saudara. Itu pun juga masih ingat. Ini 3 hari saudara. Hari-hari sebelumnya dia bersama dengan Yesus. Dia lihat Maria Magdalena, dia lihat Yesus disalibkan. Dia lihat Yesus dipukul. Dia lihat Yesus diludahi. Dia lihat Yesus ditonjok. Dia lihat kok 3 hari aja mati. Dia lupa. Orang kalau sudah dikuasai ketakutan luar biasa. Lupa saudara tentang apa yang Yesus pernah kerjakan dalam hidup dia. Ini bahaya sekali. Wajahnya lupa apalagi tindakannya. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita flashback satu persatu ya saudara ya. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Mulai diingat-ingat ya satu persatu ya. Saya lihat ada banyak kesaksian yang hari-hari ini saya dengar ada teman adiknya kena COVID-19. Terus kemudian telepon saya saudara. Terus dia masuk ruangan ICU pakai ventilator.
alat pernapasan dan segala macam. Katanya ada bercak-bercak di bagian paru-parunya. Dan kemudian panasnya naik sampai 38 derajat. Ada penyakit bawaan jantung juga sih. Nah, singkat cerita, perlahan-lahan yuk kita bantu di dalam dukungan doa ya. Kadang-kadang ketika kita berdoa ada orang yang langsung disembuhkan. Ya, ada begitu. Tapi ada juga saatnya lewat proses panjang, saudara. Satu persatu saya ikutin tiap hari, day by day, saudara. Tiap hari kita berdoa, ini teman udah kayak sahabat dekat ya. Tiap hari kita berdoa udah kayak anggap kayak keluarga. Tiap hari kita berdoa selalu jam 10.30, jam 11.30 kita doakan. Perlahan-lahan saudara, naik, panasnya turun, mulai turun lagi, bercak-bercak di sebelah kiri mulai turun, mulai hilang. Pelan-pelan, tapi tidak langsung cepat begitu. Saya ini belajar saudara. Ada orang yang kita doakan langsung sembuh. Ada orang yang kita doakan, day by day kita doakan terus. Prosesnya itu little bit saudara, tapi progresif. Good ya begitu ya. Jadi cara Tuhan itu memproses setiap orang itu beda-beda. Ada yang sifatnya langsung plak, langsung membalik gitu. Tapi ada juga yang pelan-pelan. Jadi sebenarnya tidak perlu ngotot sih. Dalam banyak hal apa yang perlu ngototin. Sebenarnya gini, kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, dia bisa kerjakan tuntas begini. Sebenarnya pekerjaannya sudah tuntas. Sorry ya. Kayak di kredit, dicicil gitu loh. Nah waktu dicicil gitu saudara, ini yang dibutuhkan kesetiaan. Tidak selamanya tuh gitu. Bisa nggak coronavirus hilang Indonesia? So simple saudara. Dia bisa lakukan hari ini. Dia bisa stop coronavirus hari ini. Dia bisa selesaikan COVID-19. Dia bisa selesaikan masalah. Kenapa nggak langsung selesaikan? Dia mau uji hati kita. Ada orang yang lumpuh, langsung jalan dia. Ada orang yang buta, langsung melihat. Tapi juga ada orang yang buta. Waktu disembuhkan oleh Yesus, dia lihat samar-samar, aku lihat ada orang berjalan tapi seperti pohon-pohon. Tidak langsung sembuh tuh, ada proses juga. Artinya apa? Hari ini nikmati aja yang sedang diproses oleh Tuhan. Saudara menikmati, saya pun menikmati hari ini. Saudara menghadapi masalah hari ini, saya pun juga menghadapi masalah. Saudara mengalami yang situasi hari ini, saya pun juga merasakan hal itu, saudara. Saudara bisa bayangkan, saya biasa khotbah tiap hari, sekarang harus diam mulut saya. Jarang ngomong lagi, diam di rumah. Istri saya bilang apa? Lama-lama lu gila lu. Wes, tolak dalam nama Yesus. Jangan gunakan kalimat itu. Makanya semua saya mau sampaikan bagi kita. Jangan bilang ini, Pak Pendeta saya bagaimana? Jangan bilang kamu bagaimana, gua bagaimana. Ayo, sama-sama kita. Hari ini kita bergantung sama Tuhan. Tapi jangan lupa dong wajah Tuhan. Jangan lupa tentang pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, saya selalu ingat saudara. Karena kenapa? Saya mau katakan terlalu baik Tuhan buat saya dan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, semua yang ada tempat hari ini yang mengikuti live streaming saudara di rumah masing-masing. Saudara habis ibadah ini, ikuti live streaming ini, ya bergandengan tangan. Keluarga, suami, istri, anak-anak bergandengan tangan. Yaitu apa? Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sudah mulai meragukan kuasa Tuhan. Hari ini minta ampun sama Tuhan, Tuhan maafkan saya. Saya pernah mengalami peristiwa ini, Tuhan tolong. Usaha saya lagi begini, Tuhan tolong. Kenapa hari ini kok hatiku kecil sekali Tuhan? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Sudah bisa bayangin kalau bertahun-tahun jadi apa? Ini ngeri. Maka oleh karena itu, saya mau sampaikan firman ini dengan satu kata. Orang yang takut, dia lupa firman yang pernah dia dengar. Yang kedua, orang yang takut, dia selalu, saya kasih tahu, lupa dengan perbuatan Tuhan di dalam hidup dia. Yang ketiga, nanti saya baru masuk kata optimis dan positif. Yang ketiga, yaitu di ayat 15. Kata Yesus kepadanya, ibu, dia ngomong nih Yesus nih, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Waduh, ini adalah kekeliruan yang makin lama makin memuncak. Ya, jadi tadi dia takut tuh akhirnya apa? Apa yang dia dengar firman itu, apa yang dia lihat tentang Yesus mengajarkan, lupa. Itu takut. Orang yang takut begitu. Ini orang yang pesimis nih. Yang kedua, orang yang takut yaitu apa? Selalu berpikir salah, saudara. Yaitu apa? Dia lupa tentang perbuatan Tuhan. Wajah Yesus pun dia lupa. 3. Yaitu apa? Selalu berpikir tentang sesuatu yang abnormal. Lihat wajah Yesus, Yesus berkata, dia langsung pikir, jangan-jangan penunggu taman ya. Gak sopan nih orang. Saudara, saya mau ingatkan bagi kita, ini bahaya nih saudara. Bayangin nih saudara, kalau Yesus sudah berbuat sesuatu, kayaknya lu penunggu taman ya. Oh my God. Untung saya bukan Yesus. Kalau gak sih, aduh,
Bahaya juga saya. Nah oleh karena itu, ini semua yang ada di tempat ini yang mengikuti live streaming, saya kasih tahu buat saudara sekalian. Orang kalau takut itu modelnya kayak begini, kayak Maria. Baru kita mendapatkan jawaban dari inti tema khotbah kita, yaitu optimis dan positif, saudara. Ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 itu sampai 18 adalah menjadi poin untuk khotbah kita pada hari ini ya, saudara ya. Yaitu apa? Ayat 16 itu firman Tuhan bilang begini. Kata Yesus kepadanya, hebat kalimatnya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya. Dalam bahasa Ibrani Maria berkata apa? Rabuni, artinya guru. Good. Apa itu artinya? Tuhan tidak marah kepada Maria yang lupa tentang firman, yang lupa tentang pengajaran. Tuhan juga tidak marah kalau dia lupa wajahnya Yesus. Tuhan juga tidak marah ketika dia menyangka bahwa Yesus itu adalah penunggu taman, dia tidak marah. Tetapi dia memberikan sebuah jawaban, yaitu Maria, Maria. Hebat sekali. Apa artinya? Walaupun engkau lupa dengan dia, walaupun engkau sudah mulai ragu sama dia, dia tidak pernah lupa buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya, kita disebut dengan nama kita secara pribadi oleh dia. Terima kasihlah saya sama Tuhan. Saya kalau anak-anak begitu udah mulai kita ada rasa takut apa khawatir gitu ya. Ada begitu, ada kekuatan. Masih ingat dulu saya panggil kamu seperti apa? Lalu ya saya, saudara ya. Mungkin perlu diingatkan oleh Tuhan hari ini. Dia datang lewat mimpimu. Dia datang lewat setiap perenunganmu, baca firman Tuhan, dia berbicara dalam hatimu. Yesus tidak pernah tuh hakimi setelah dia bangkit dari orang mati. Pernah dia marah-marah sama Petrus. Petrus, dia ketemu di Danau Tiberias. Lu udah sangkal gue 3 kali, lu Petrus lu minta maaf sama gue. Enggak lu, Yesus gak ngomong begitu. Yesus bilang apa? Petrus, Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku Simon? Keren. Dia tahu kita salah. Dia tahu kita jatuh. Dia tidak bilang, dasar lu orang gak bener. Enggak. Harusnya dia bisa ngomong sama Maria. Maria lu kemana aja Maria? Enggak tuh. Tapi dia Maria. Keren sekali saudara. Oleh karena itu, semua kita yang mengikuti live streaming ini, dia memanggil namamu. Hari ini dia panggil namamu. Dia pasti tenangkan hatimu. Ada damai dalam hidupmu. Dia selalu memberikan pengharapan. Ketika dalam ketakutan dia datang sebut nama kita. Maria, Maria. Dia panggil lagi namamu juga secara khusus hari ini. Dia panggil nama pribadimu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Hari ini dia panggil saudara secara pribadi. Untuk saudara tidak boleh takut. Engkau harus optimis, engkau harus yakin. Karena di dalam doamu dia sebut namamu juga. Waduh, waktu engkau berdoa dia menjawab sesuai dengan namamu. Artinya dia datang tepat pada waktunya. Yang kedua, menggunakan kata optimis dan positif saudara ya. Yang kedua ayat 17 firman Tuhan bilang begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini saudara, hal ini menarik sekali di ayat 17. Ketika Yesus berkata ini kepada Maria, janganlah engkau memegang aku. Jadi kalimat ini ternyata dalam bahasa Yunani, saudara, bahasa asli Alkitab. Kalimat ini, jangan engkau tergantung lagi sama aku. Karena kenapa? Karena aku akan pergi ke rumah Bapa. Itu berarti statement ini menyatakan bahwa kenaikannya dia ke surga. Dia mau kasih tahu, aku akan harus balik ke surga, menyediakan tempat bagimu. Jadi kalimatnya apa? Kamu jangan bergantung sama saya, karena dia akan memberikan Holy Spirit buat saudara dan saya. Yaitu apa? Waktu dibilang jangan sentuh aku, maka dalam bahasa ini jangan sampai kau bergantung sama aku. Pak, kenapa kalimat itu, kenapa Tuhan bilang tidak boleh bergantung sama dia? Bukan begitu. Karena dia harus kembali ke rumah Bapanya. Karena dia bilang, aku kembali ke rumah Bapakku dan ke rumah Bapamu, kata dia. Itu berarti bicara tentang kenaikan Kristus. Kalau waktu dia naik, maka dia memberikan tempat buat saudara dan saya. Itu berarti ada harapan dan ada positif, ada optimis bagi hati saya dan hati saudara. Yaitu bahwa Tuhan mau supaya kita itu bergantung kepada dia sepenuhnya. Karena dia yang punya surga. Lihat baik-baik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia pinjam
seorang rahim perawan yang bernama Maria. Waktu dia selama hidup, dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Waktu dia selama hidup, dia bilang apa? Aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Waktu dia mati, dia tidak punya salib, tapi salibnya Barabas. Waktu dia dikubur, dia tidak punya kuburan, karena itu kuburan Yusuf dari Arimatea. Apalagi, waktu dia bangkit selesai, tapi dia kembali ke surga. Karena kenapa? Surga bukan tempat dia pinjam, karena dia berasal dari sana. Yohanes 3 ayat 13. Bahwa dia akan datang, dia akan balik lagi karena dia berasal dari surga. Bersyukur dan berterima kasih karena penampakan Yesus memberikan optimis bagi kita. Bahwa kita, saudara dan saya, kita disediakan satu tempat di surga. Amin. Itu puji Tuhan bagi kita. Ada amin saudara? Saudara yang mengikuti live streaming ini harus punya kekuatan teguh. Luar biasa saudara. Tidak ada dimanapun kepercayaan yang punya keyakinan teguh seperti kita hari ini. Engkau diberikan kekuatan, optimis, pengharapan, positif dalam segala hal. Bahkan akhir hidupmu engkau sudah disediakan tempat satu. Apalagi yang harus kita takutkan? Karena hidup ini sementara saudara. Kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Situasi hari ini terus berjalan begini. Satu hal selagi masih kita hidup, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini dia penting sekali bagi kita ketika dia menampakkan diri memberikan kekuatan. Poin terakhir yang ketiga. Jadi tadi pesimis 3 kali, optimis diberikan jawaban untuk ketiga kali juga. Maria pesimis karena dia tidak mengerti, lupa dengan pengajaran Yesus. Yang kedua, dia lupa wajah Yesus, perbuatan Yesus. Yang ketiga, dia selalu berpikir negatif tentang kehadiran Yesus pada saat itu. Yesus memberikan jawaban secara positif, jelas sekali. Dia panggil nama Maria dengan namanya secara pribadi. Yang kedua adalah ada satu pengharapan, yaitu di rumah Bapa yang kekal. Yang ketiga, terakhir, ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, kata dia. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ada hal yang menarik saudara. Saya tadi perhatikan baik-baik. Di ayat ke-16 Yesus bilang begini, Maria, Maria. Dia langsung jawab apa? Rabuni, artinya guru. Setelah dia dengar Yesus bicara begitu di ayat 17, ayat 18. Maria langsung berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan. Ada perubahan paradigma yang dialami oleh Maria. Yang tadinya pesimis sekarang ada optimis. Yang tadinya manggil Rabuni berubah menjadi aku telah melihat Tuhan. Hari-hari ini engkau tidak bisa melihat Tuhan itu besar. Lewat firman Tuhan ini engkau bisa melihat bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dia ada di ranjang sakitmu, dia ada di dalam kehidupan kepribadianmu, dan dia ada di rumahmu dalam kesendirianmu. Dia selalu ada. Oleh karena itu, ayat terakhir ini yaitu apa? Beritakan kabar sukacita kepada siapapun dan sampaikan sukacita itu. Karena Tuhan itulah Tuhan yang tetap baik sampai kapanpun juga. Nah saudara-saudara, dalam masa kita mengkarantinakan diri kita sendiri, marilah kita tidak boleh jemu-jemu untuk tidak berdiam diri saja, tapi kita harus berbuat baik, sesuatu yang terbaik kita harus lakukan. Ada do something, jangan sampai kita nothing to do. Karena orang yang nothing to do, setan masuk. Saya selalu ada kesempatan untuk bisa memberitakan firman. Saya akan sampaikan terus firman itu dimanapun berada, lewat apapun juga, lewat setiap media sosial dan apapun. Dan yang paling penting adalah Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu kita harus optimis, kita harus positif dalam segala hal, tetap kuat bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Oleh karena itu saudara yang hari ini terbaring sakit, engkau mengikuti live streaming ini lewat handphonemu, engkau ada di rumah sakit yang terdeteksi COVID-19, atau mungkin saudara yang mengisolasi dirimu di dalam rumah, engkau sedang mengalami kegalauan luar biasa, saya mau berdoa buat saudara. Ingat, Tuhan bisa melakukan kesembuhan hari ini dengan seketika, tapi bisa lewat proses. Oleh karena itu, jangan sedikit pun berpikir negatif tentang Tuhan. Saudara, tenangkan hatimu yang mengikuti live streaming ini. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan memberikan kekuatan baru bagi kami. Ada harapan yang luar biasa. Karena Engkau menyebut kami dengan nama kami secara pribadi. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang datang dalam kegalauan kami. Engkau yang memberikan kami pengharapan. Dan Engkau yang mengajak kami untuk memberitakan kabar sukacita itu. Oleh karena itu hamba berdoa Tuhan. Siapapun mereka yang mengalami lemah tubuh hari ini.
bahkan terinfeksi positif COVID-19. Atau mereka yang sedang mengalami kegalauan hari ini. Tangan mereka di dada ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Oleh bilu darah Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Setiap tipu daya iblis, setiap apapun juga yang merintangi mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk dalam keluarga mereka. Ditarik segala dosa itu. Dipulihkan mereka. Dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ketika mereka sedang kebingungan tentang apa yang mereka harus lakukan di hari-hari yang ke depan. Hari ini pemeliharaan Tuhan buat mereka tidak pernah terputus. Oleh karena itu ya Bapa, jaga hidup mereka. Jaga hidupku. Jaga hidup kami semua. Kami mau perkatakan, sepakat hari ini bahwa Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang terinfeksi COVID-19 akan turun, yang sembuh akan meningkat, yang mati akan berkurang. Kami berdoa bukan hanya Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi yang mengikuti live streaming ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bertemu di live streaming lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan pembicara-pembicara yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.